Invest Trader Community. Tes 1, 2. Baik, selamat malam Bapak Ibu. Seperti biasanya setiap hari Kamis kita ketemu di live trading untuk saham tunggal Amerika. Sebelumnya saya infokan dulu kalau kelas trading untuk saham tunggal Amerika kita majukan 15 menit. Nah, biar ada durasi waktu 30 menit sebelum open market sahamnya ya. Biar kita saya pribadi biar ada waktu agak lama untuk sharing roadmap peluang-peluang khususnya di saham tunggal Amerika. Sebelumnya mungkin saya perkenalkan dulu karena ada beberapa di Q&A dan di ini live YouTube juga. Salam kenal, nama saya Fausan, salah satu tim edukator dan analis PT First State Futures. Baik, mungkin kita akan sapa dulu di sini partisipannya sudah mulai. Selamat malam juga, ada Bu Ayu, ada Pak Agung, Pak Farid, Pak Andri Utomo, selamat malam juga. Ini ada Pak Yoakim, request XAU USD. Nah, oke, untuk saya pribadi setiap hari Kamis khusus saham tunggal Amerika. Jadi Bapak Ibu kalau ada request atau ada yang perlu di-sharing khususnya saham tunggal Amerika, silakan. Oke, di sini ada Ana Aprilia, Pak Arbi, ya selamat malam. Baik, kita langsung aja untuk menyingkat waktu. Ada Pak Ari ya, Pak Eko Ari malam, Pak Bosan malam juga. Ini Pak Stasiun, apa ini Pak Exum Stasiun dari mana ini? Malam Pak Fausan malam juga. Baik, untuk live trade saham tunggal Amerika saya akan bagi 3 sesi. Sesi pertama saya akan sharing seputar data-data penting dulu minggu ini. Terus kita lanjut ke analisa teknikal, nanti kita langsung ke source trading view. Dan di sesi terakhir, saya akan berusaha menjawab request atau pertanyaan dari Bapak Ibu. Jadi ada 3 sesi, kurang lebih ya 1 jam, ya, terlalu lama 1 jam mungkin 45 menit nanti. Ini open market US masih 25 menit lagi ya, masih ada sisa waktu. Oke, kita langsung aja, saya akan share screen dulu, share screen, kita masuk ke economic calendar. Baik, di sini saya akan sampaikan dulu data-data penting mulai dari economic calendar. Di sini saya pakai investing.com Bapak Ibu. Data penting minggu ini ya, kita sudah lewatin mulai dari tanggal 5 Februari ya. Ini this week data minggu ini ya. Ada Powell Speak sudah kita ya, ada ISM non manufacturing juga. Dan data penting buat saya, menurut saya itu ada di minggu depan. Jadi khususnya Bapak Ibu yang transaksi saham tunggal Amerika, data paling penting itu next week, minggu depan, yaitu tanggal 13. Jadi tanggal 13 Februari ada data inflasi atau CPI. Ini yang paling penting. Ya. Karena korelasi saat ini saham ya, selalu identik dengan inflasi. Inflasi identik dengan suku bunga. Ketika inflasi turun, suku bunga peluang akan dipangkas, probabilitasnya lebih tinggi. Ya, ketika inflasinya turun naik, ya, suku bunga tetap di level
tertinggi. Jadi besok minggu depan tanggal 13 kali lagi ada data penting CPI, inflasi. Kita lihat yang ini ya, jadi inflasi Amerika sekarang berada di 3,4%. Jadi ini inflasi Amerika sekarang 3,4%, Bapak Ibu. Ya. Oke, forecast belum keluar. Biasanya forecast ini hari Senin. Hari Senin forecast sudah keluar, kita tunggu aja. Harapan kita bersama forecastnya turun. Ya. Nah, sedangkan inflasi yang bulan Desember yang dirilis tanggal 11 Januari kemarin naik dari 3,1% inflasi Amerika, forecast 3,2, aktualnya 3,4. Ini penyebab kenapa suku bunga, salah satu faktor ya penyebab kenapa suku bunga Amerika tetap dipertahankan di level tertinggi 5,5%. Ya. Bahkan ya terakhir testimoni Powell ya. Nah, dia memberikan testimoni suku bunga tetap di level tertinggi. Dia belum yakin terhadap inflasi Amerika akan turun ke target normalnya yaitu 2%. Jadi target normalnya inflasi Amerika itu di 2%, sekarang berada 3,4%. Ya. Jadi tahun ini kebijakan moneter The Fed yaitu hanya memangkas suku bunga. Ya. Karena inflasi sudah terkendali, kalau Bapak Ibu lihat inflasi Amerika ini tertingginya dari, oke dari 9,1%, ya, turun sampai 3,4%. Ya, oke. Terus korelasinya terhadap saham apa, Pak? Nah, ketika suku bunga Amerika nanti masuk ke pemangkasan, minimal saham flat atau naik. Ya, ini secara teori. Nah, sedangkan kalau kita cek dari survei probabilitas ya, ini saya buka CME Group untuk melihat Fed Watch Tool-nya atau probabilitas suku bunga. Pertemuan The Fed masih tanggal 20 Maret. 20 Maret The Fed 83% masih mempertahankan suku bunga di level tertinggi yaitu 5,5%. Dan ini berubah terus ya, tergantung data-data nanti. Dan saya yakin ketika inflasi nanti yang akan dirilis, ya, yang akan dirilis tanggal 13 ini, ya, nah ini ya, yang 3,4%, kalau nanti aktualnya turun, misalkan ke 3,2 atau 3,1 bahkan di bawah 3%, nah, probabilitas suku bunga ini akan berubah. Ya. Berubahnya dipertahankan mungkin turun, malah pemangkasan suku bunga nanti akan naik. Ya. Karena inflasinya sudah turun. Dan ini bagus sekali untuk kita jadikan fundamental terhadap saham. Tinggal lihat nanti secara fundamental dan secara teknikal sama-sama mendukung. Ya. Data penting yang kedua yaitu earning report. Jadi minggu-minggu ini kita dihadapi dengan rilis laporan keuangan, laporan pendapatan ya perusahaan-perusahaan besar. Ini this week ya minggu ini ya mulai dari McDonald ya udah dirilis untuk laporan earningnya, ada Caterpillar, terus banyak ya perusahaan-perusahaan besar ya. Nah, yang ingin saya sampaikan kemarin ada 3, Alibaba sudah merilis laporan earningnya, Disney, nah, ini yang saya perlu sampaikan, Disney. Jadi Disney hari ini, malam ini ya, diprediksikan berpotensi akan gap up 7,95%, ya tadi sempat 8% ke 107 ya. Dari harga penutupan 99. Jadi selamat buat Bapak Ibu yang sudah beli saham Disney mengikuti sinyal kelas kami ya. Nah, nanti saya tunjukkan ya, sinyal untuk saham Disney ya. Jadi hari ini Bapak Ibu yang punya saham Disney tinggal take profit ya.
tinggal take profit, semoga aja nanti pre-marketnya sama, opennya juga sama. Ya. Kenapa Pak pre-marketnya kok gap up? Karena ada rilis laporan earning, IPS-nya naik, pendapatannya juga naik. Oke, ini. Jadi selamat buat Bapak Ibu yang beli saham di sini. Oke. Baik, itu data penting minggu ini yang perlu saya sampaikan. Saya cek di sini juga udah ada beberapa ya. Amerika ini. Oke, ada Pak Putu. Baik, kita langsung ke analisa teknikal. Kalau ada pertanyaan atau seputar earning report atau economic calendar, silakan Bapak Ibu bisa komen di live chat kami atau di Q&A kami. Baik, kita langsung aja ya, karena open market saham 15 menit lagi. Saya akan buka trading view sebelumnya. Oke, langsung ini. Nah, oke, saya buka trading view dulu ya. Oke, baik. Baik, kita mulai untuk peluang-peluang apa aja untuk malam ini seputar saham tunggal Amerika. Nah, seperti biasanya saham-saham tunggal Amerika yang market cap-nya besar seperti Apple, Microsoft ya, terutama sektor teknologi Google, selalu saya akan cross check Bapak Ibu ya, apakah di sana sudah ada momentum atau peluang ya. Kita mulai untuk melihat secara analisa teknikal saham Apple. Minggu lalu kita sudah sedikit membahas saham Apple ya. Saya menyarankan untuk wait and see dulu ya. Karena kalau kita lihat time frame weekly-nya, ini saham Apple time frame weekly ya. Weekly saya akan cross check juga kalau di saham sebagai tren ya, sebagai patokan tren bagi Bapak Ibu yang punya karakter swing trader. Jadi kalau karakternya swing trader ya, misalkan akan dijadikan buy and hold ya, beli dan simpan, saran saya adalah trend time frame weekly cocok sekali ya, tingkat akurasinya tinggi ya. Nah, tren untuk saham Apple ini masih uptrend, masih naik, udah terlihat lower low-nya semakin naik ya. Oke, kemarin sempat turun tapi tertahan di support trendline ya. Oke, di sini. Terus peluangnya di mana, Pak? Ya, kalau trend uptrend ya kita tinggal only buy ya. Oke, kecuali kalau tren turun ya kita bisa short selling. Karena tren time frame weekly uptrend kita hanya fokus untuk only buy. Kita turunkan top down analisisnya ke time frame di bawahnya dulu yaitu daily ya, daily. Di daily kita lihat secara indikator pun ya ini masih naik ya, masih naik ya. Jadi oke ya. Jadi kemarin saya sarankan untuk wait and see, kenapa? Karena sempat turun terus apakah support ya. Nah, kita lihat di sini saya zoom biar Bapak Ibu lebih jelas ya. Nah, saya akan zoom di sini. Tren daily juga naik ya, terlihat dari sini higher high, higher low, high-nya semakin naik ya. Nah, oke. Di sini double bottom, dua titik ya terendah, breakout resisten sesuai tercapai targetnya 1,61, terkoreksi tertahan lagi triple bottom. Oke. Terus didukung dengan volume MACD ini
volumenya naik, oke, volumenya naik, jadi ada potensi bullish divergence. Saya di sini, saya tandain di sini low-nya ya, kelihatan ya naik Bapak Ibu, tapi harganya sejajar, oke. Harusnya kalau sejajar volume juga ini sejajar, tapi ini naik. Nah, saya melihat ada potensi naik, oke, untuk saham Apple. Ya. Resistennya ini, nah, resisten pertama ini, oke. Target profitnya ya, sementara saya lihat tertingginya 210, ya 210 jadi target saya, ya, oke. Target pertamanya ini, jadi kalau kita lihat di time frame kecil kan ada pola chart pattern ascending ya di sini ya, ini saya tandain sudah Bapak Ibu, ya. Jadi dari sini ya koreksi ya, nah naik ya, ini terkoreksi lagi, dia akan naik ya, uptrend masih ya. Inilah ya, kalau Bapak Ibu misalkan mau buy now nanti, monggo silakan, batas resikonya di bawah triple bottom 178 ya. Kalau breakout ini targetnya ke double bottom yang ini, sorry, yang ini ya, 165, 164, 165. Jadi saran saya ada momentum peluang untuk saham Apple, saya cek dulu. Pre-marketnya 189 sementara. Kalau earningnya sudah selesai ya, saham Apple sudah selesai earningnya, ya, masih 3 bulan lagi. Oke. Nah, secara fundamental pendukungnya hanya inflasi. Ya. Kalau menurut saya inflasi kemungkinan akan turun. Ya, tadi saya sudah share ke Bapak Ibu karena inflasi kemarin naik dari 3,1 forecast 3,2 aktual 3,4. Oke. Nah, untuk inflasi bulan Januari yang akan dirilis Februari nanti, ya berarti lastnya inflasi saat ini Amerika 3,4%, saya melihat ada potensi inflasi akan turun. Jadi kalau turun inflasi Amerika, potensinya suku bunga Amerika ya akan terkoreksi. Oke. Nah, dampaknya ke saham bagaimana Pak? Terutama saham teknologi rally lanjut naik. Karena selama ini ketika suku bunga Amerika itu dinaikkan, ya sektor teknologi biasanya turun. Jadi sensitif dengan inflasi dan suku bunga untuk sektor teknologi seperti Apple, Google, Meta Platform, Microsoft, ya. Oke. Jadi pertama peluang di Apple boleh Bapak Ibu, tapi batas resiko stop loss di bawah support triple bottom ini 178. Oke, jaga di sini ya. Nah, jaga di sini ini. Kalau breakout ini saya targetnya di sini. Ya. Oke, jadi ini sangat kuat sekali, support yang sangat kuat sekali, saya tandain support kuat sekali ya ini. Nah, ini support yang sangat kuat sekali ya. Jadi ada orang bilang key levelnya ya, ada resisten dari sini ya, selalu tertahan resisten, turun naik lagi, tertahan di sini jadi resisten, turun breakout, resisten become supportnya di sini juga. Makanya kenapa selalu tertahan di area 178 sampai 180 untuk saham Apple. Ya. Nah, minggu lalu live trade saya sarankan wait and see dulu, tunggu dulu. Kenapa? Ketika support kuat ini nanti mampu dijebol, dia akan langsung koreksi ke sini. Ya, saya lihat dulu perkembangan keesokan harinya. Ternyata tidak mampu. Nah, di sini sudah mampu membuat swing low. Ya, ketika di sini seller dominan, sudah buyer mulai muncul. Jadi saya sudah berani mengeluarkan peluang atau sinyal buy, silakan ya. Atau nanti ada koreksi sedikit boleh ya, posisinya di sini. Oke, saya cek ke time frame 4 jamannya. Ya koreksi juga nanti nggak banyak ya. Kalaupun pre-marketnya turun sedikit mungkin ke MA 200 186 ya di sini.
ya. Silakan Bapak Ibu ya untuk dijadikan peluang di sini. Ya. Batasan resiko di 178, di bawah 178 boleh 177. Jadi kalau saya ukur ya anggap 186 ke sini berarti 5% tingkat resikonya stop loss-nya ya. TPM 1:1 masih ideal ya di sini ya. Kalau target keduanya atau target profit keduanya 12% ke 210 ya. Oke, itu untuk saham Apple. Silakan kalau ada pertanyaan untuk saham Apple sambil menunggu pre-market di sini sudah banyak. 3M Pak, Apple Pak. Oke, Apple sudah ya. 3M. Oke, 3M nanti saya bahas. Berarti di sini kita close atau hold aja Pak. Oke, kita bahas Disney dulu. Karena saya juga banyak investor kita kemarin buy Disney di sini ya ketika potensi double bottom. Baik, kita langsung ke Disney. Disney udah jelas sekali pre-market 107 di sini, Bapak Ibu. Ya. Jadi pre-marketnya 107 sementara di sini. Oke. Oke. Saya pakai ini aja lah. Sabar dulu ya. Baik, saya buka time frame weekly dulu untuk saham Disney karena ada pertanyaan apakah nanti di close langsung Pak atau ditahan. Ya. Baik, ini grafik saham Disney. Ya. Secara time frame weekly, ya, tren masih turun. Oke, kenapa saya bilang tren masih turun? Ya, kemarin ya dari sini ya, ini anggaplah downtrendnya, ya, lower high, nah, ya, oke, tertahan di sini. Ini ya, perubahan tren akan terjadi valid ketika lower high-nya ini mampu di breakout. Jadi sekarang masih apa ya, kalau dibilang ini transisi dari downtrend yang kemiringannya 45 derajat ini strong turunnya sekarang udah mulai landai ya. Oke, terus sekarang tertahan di tren resisten. Nah, sekarang saya mau berestimasi ketika pre-marketnya nanti 107 berarti opennya nanti di kurang lebih di 107 di sini. 107 di sini berarti. Oke. Kemungkinan akan ada potensi lanjut naik. Pertama di MA 200. MA 200 ini lumayan kuat ya kalau kita lihat sebelum-sebelumnya ya, histori karakternya selalu tertahan di MA 200 ya. MA 200-nya kalau saya tandain Disney ini 112, resisten lower high-nya 117. Ini target saya malam ini untuk close profit. Jadi semoga aja open di 107 lanjut naik ke 112 saya sarankan close karena inilah area resisten. Ya. Nah, kalau yang tanya, Pak, nanti 100 dilepas atau enggak? Kalau saya tunggu kurang lebih mendekatin area resisten 110, 112 saya close dulu. Oke. Nanti tinggal menunggu koreksi lagi ya. Nah, untuk lanjut naik. Nah, koreksinya di berapa, Pak? Ya tunggu live trade minggu depan. Nanti kita akan analisa. Oke. Jadi selamat untuk yang sudah buy saham Disney. Nah, kalau secara teori untuk target Fibonacci saya ukur ya. Nah, 106, 107 ini target wajar di sini ya. 161-nya 117 pas di resisten. Ya, jadi saya kalau berdasarkan Fibonacci saya tandain 127 sampai 117 ini ya 111 sampai inilah area-area sell saya nanti ya. Kalau buy-nya kemarin di sini ya ada potensi double bottom saya buy di sini. Ini. Ini bagus sekali ya. Nah, ini peluang bagus sekali apalagi ya potensi double bottom tertahan di support kuat.
Ya, ini supportnya Bapak Ibu. Nah, pasca COVID ya, ini peluang. Nah, oke. Nah, tenang aja nanti saya akan close sama-sama ya. Nah, udah banyak saham di sini ya. Oke, cukup untuk saham di sini saya cek. Di sini close atau hold aja. Di hold tapi ke 111, 112 sampai 117. Kalau malam ini bisa lanjut pre-market 107, lanjut naik ke 110, 111, saya akan close. Ya, saya akan close dulu. Oke, Alibaba sell, Pak. Alibaba secara fundamental seharusnya sudah mendukung ya, karena pemerintah Cina sudah memberikan stimulus agar saham-saham Cina itu naik. Plus kemarin khusus Alibaba, keluarga Jack Ma dan Jack Ma di Q4 kuartal 4 sudah buyback sahamnya juga ya. Nah, kemarin kenapa naik terus koreksi? Karena rilis laporan earning Alibaba ya bagus, tapi yang akan datang jelek. Kalau saya sih ini koreksi untuk naik ya. Jangan sell ya. Oke. Saham Boeing Pak, kalau beli harga di 214 sebaiknya sampai harga berapa Pak? Oke, Disney clear ya, saya cek dulu Disney. Oke, ini kurang 1 menit ya, sambil menunggu Disney-nya di sini. Ya. Oke, Boeing, ada pertanyaan Boeing, harga 214 mau dilepas di berapa? Kalau beli harga sebaiknya ditunggu sampai harga berapa? Koreksi. Pak, kalau udah beli, udah beli di 114, tahan aja ya Bu. Kalau sudah sekarang 2012, resisten kemarin 267 ya. Kalau saya lihat saham Boeing ini kan tren masih naik ya, ini time frame weekly, tren masih naik ya. Jadi kalau di sini ini potensi double bottom juga, ini trennya masih naik ya. Kenapa kemarin saya selalu bahas Boeing ya? Kalaupun koreksi dia akan tertahan di atasnya lower low karena mampu membuat lower high ya. Jadi high-nya ini mampu ditembus, di breakout membuat high baru. Secara logika penurunan dia ya, dia akan tertahan di sini ya. Kecuali kalau dia naiknya di bawah higher high ya, berarti membuat lower high-nya lebih rendah. Saya melihat secara logika akan ada low baru ya. Nah, koreksi turun, tapi faktanya dia mampu membuat higher high ya. Saya melihat akan lower high. Kalau Bapak Ibu udah buy di sini ya udah tunggu aja ya. Target saya minimal mendekati resisten aja 267. Oke. Nah, siapa tahu di sini membuat potensi double top ya. Nah, ini kan area resisten kuat ini ya. Nah, oke. Jadi sabar dulu ya, tunggu mendekatin. Oke, kalau nggak sabar 26, 240 nggak apa-apa Bu, lepas ya. Kalau Boeing udah beli 6261, 0,61-nya golden rasionya di 240. Daerah sini boleh clear dulu, nggak usah ke potensi double top ya. Nah, siapa tahu di sini ya membuat inverted ya HNS ya, bahu kiri kepala, bahu kanannya di sini. Nah, nanti dia akan terkoreksi lagi, bisa buy lagi. Oke. Jadi 240, 250 silakan close kalau beli di 214 tadi ya. Nah, Boeing masih ada peluang ya. Ya, karena secara time frame weekly di sini kan konsolidasi masih ini 4 candle ya, flat ya. Ini kalau breakout atas dia akan naiknya cukup lumayan. Jadi Bapak Ibu yang pecinta saham Boeing ya, ini ada momentum untuk buy ya. Kalau saya sih target saya ke sini terjauhnya double bottom ya. Nah, atau ke trend supportnya ini. Jadi saya menunggu break mana ini. Ya, secara teknikal harusnya ini menunggu breakout atas atau breakout bawah dulu. Kalau breakout bawah, potensi double bottom akan terjadi 161, 187 saya akan beli. Tapi kalau breakout atas nanti langsung buy now aja. Ya. Oke. Boeing patut diincar Bapak Ibu. Ya, tren masih naik. Terus ini udah open ya.
Disney ya, Disney sudah sempat 109 ya. Saya pakai TradingView ya, mungkin ada perbedaan sedikit di MetaTrader 4 ya. Baik, untuk Disney mungkin saya akan pasang take profit dulu ya. Oke, kurang 1 menit lagi ya. Oke, Bapak Ibu, jadi untuk saham tunggal Amerika opennya itu jam 21 kalau di WIB ya, 21.31. Ada aturan waktu 5 menit ya. Nah, jadi 5 menit Bapak Ibu tidak bisa entry. Nanti di menit 36, nah ini kan masih menit 35. Saya pasang TV, udah bisa. Jadi ada waktu delay 5 menit ya. Silakan ada pertanyaan lagi. Oke, saya akan kembali ke grafik dulu. Jadi di sini saya hanya take profit di 111 mendekatin resisten 112. Ya, semoga malam ini tercapai. Kalau enggak pun saya tunggu sampai minggu depan ada trigger untuk menggerakkan saham lagi yaitu inflasi tanggal 13 ya. Oke, kembali ke Boeing. Jadi santai aja ya Bapak Ibu yang sudah beli saham Disney. Ya, tinggal pasang take profit aja. Oke, Boeing sudah ya clear ya. Tadi Boeing pertanyaannya udah beli 214 ya. Udah tahan aja dulu Bu ya. Tahan aja dulu. TP-nya mungkin ini kan ada gap di sini ya. Gapnya antara 233 sampai 245. TP-nya pasang 245 aja udah cukup ya. Lumayan ya. Clear untuk Boeing. Google Pak dari Ibu Sriyati. Google, saya urut aja sesuai komen ya. Baik, kita ke saham Google. Ini pertanyaan Google minta direview ya. Atau udah punya posisi buy. Ya. Oke, Google secara tren masih uptrend ya. Nah, ini kelihatan jelas. Saya akan masuk ke time frame weekly dulu. Oke, tren masih naik ya. Jadi kalau tren naik jangan berani-berani untuk short selling ya. Oke. Nah, cuma mendekatin resisten Pak ya jangan buy. Ya, secara teori buy itu mendekatin support. Ya. Berdasarkan time frame weekly, supportnya kita tandain aja dulu. Higher low ini kan support kuat ini. Ya. Nah, saya nggak tahu pertanyaan Bapak Ibu ini Google mau incer buy atau sudah buy. Ya. Kalau saya ya melihat grafik seperti ini, saya turunkan dulu time frame daily biar lebih jelas. Ya. Ini kan tren masih naik ya, tren masih naik. Saya lihat akan naik, ya, akan naik, ya. Nah, inilah yang tadi saya bilang kemarin Google saya wait and see. Kenapa? Karena turun dikhawatirkan support ini di breakout ternyata reject ekor raja, ya. Dia akan naik minimal nutup gap atau ke target resisten di sini, ya. Nah, Bapak Ibu boleh kalau mau buy saham Google tapi jangka pendek dulu. Ya, jangka pendek dulu di area resisten 152 sampai 155 ini take profit. Ya, take profit dulu. Oke, ya lumayan lah ya kalau buy now di sini ya berarti 4%, 5% kurang lebih. Oke. Tapi ya, oke, ini saya jadikan support Bapak Ibu. Nah, kembali ke karakter Bapak Ibu. Kalau swing trader ya, stop loss-nya di sini ya. Inilah support yang kuat. Ya, selama ini enggak support, silakan lakukan averaging. Misalkan ya, dia terkoreksi di sini. Ya, Bapak Ibu buy di sini, support di sini buy lagi. Averaging buy lagi ke MA 200. Selama enggak mampus
pecah support ini, ya di hold aja ya. Ada potensi akan naik lagi ya untuk Google. Dan ingat Google ini ya harganya pernah hampir $3.000 per share per lembarnya ya. Nah, tahun 2 tahun yang lalu dia melakukan stock split 25:1 ke 125. Kalau sekarang harganya 147 ya. Ya, kalau saya bilang masih belum tinggi karena pernah $3.000. Oke, sama dengan saham Apple. Saham Apple pernah hampir $600 per share. Ya, stock split juga. Ya, jadi Google ini bagus ya, yang Bapak Ibu yang harus punya saham ya, sektor teknologi, Apple, Google ya, Microsoft ya. Ini tiga-tiganya harus punya ketika ada momentum. Ya. Jadi Google sabar dulu ya, kalau mau buy now boleh take profitnya di 152, hanya 4% ya. Tapi siap-siap ya, siap-siap karakter Bapak Ibu itu apa? Saya bilang siap-siap kalau karakternya intraday ya, modal sedikit hanya untuk short term ya, breakout support yang kemarin stop loss, nanti buy lagi di sini. Tapi kalau karakter Ibu swing ya, ya udah saya buy hold modal ya besar dan mencukupin, silakan lakukan averaging buy ya selama support ini nggak mampu di breakout ya. 120 lah ya. Tapi ini kalau support 120 ini mampu di breakout karena ini trennya naik masih ya. Ya, terus naik nih, higher low ya. Ya. Masih naik, low-nya lebih tinggi, terus naik ya. Ini higher low ini sudah ya. Oke. Nah, potensinya mungkin double top ya atau naik sekali lagi. Tapi kalau ini udah mampu di breakout, ini sinyal awal udah perubahan tren. Oke. Apalagi nanti ini di breakout akan terkoreksi ya. Tren masih naik, silakan boleh ya. Nah, saya cek lagi Bapak Ibu Google, saya anggap clear. Ini dari Pak Wora, gengsi Pak Eko, batas resikonya sampai berapa? Batas resiko yang mana ini ya? Sama apa ya? Prediksi saham minggu ini, minggu depan apa Pak? Prediksi saham untuk minggu depan. Oke, kalau secara fundamental minggu depan ada data penting inflasi, tadi saya sudah bahas ya. Forecast belum keluar, biasanya Senin. Tunggu aja hari Senin forecast inflasi. Kalau forecastnya turun, ya, semoga aktualnya juga turun, ya, itu potensi rally naik untuk saham tunggal Amerika, terutama sektor teknologi. Ya, karena kaitannya nanti kalau inflasi turun, suku bunga akan berpotensi besar akan dipangkas di pertemuan selanjutnya. Oke, yaitu 20 Maret. Ya. Apa saja saham yang bagus, Pak? Tadi saya sudah bahas, mulai dari Apple, Bapak Ibu boleh incar. Ya, ketika ada koreksi, ya, ini karena tren naik. Ya. Google sama. Ya. Oke. Boeing tadi sudah, ya. Nah, kalau Boeing, ya, karena ini konsolidasi, ya, flat ini ya, Bapak Ibu ya, flat. Kalau breakout atas, ya udah, Bapak Ibu siap-siap buy now atau koreksi sedikit beli. Tapi breakout bawah, ya, dia akan turun sekali lagi ke 161 yaitu 187 yang area kuning ini. Boleh buy di sini. Karena tren masih naik untuk saham Boeing. Ya, masih naik. Ya. Oke, itu ya semoga membantu ya pertanyaan saham untuk minggu depan boleh. Terus setuju Pak, Fauzan buy artinya. Oke, ya. Buy artinya. Di sini sudah 107. Yuk rame-rame close. 107 rame-rame close ya. Oke, Nike. Oke, saya bahas Nike. Google clear ya. Ini ada pertanyaan saham Nike. Saya ganti saham Nike. Oke, ini saham Nike dari Ibu Ernawati ya. Saya mulai dari time frame weekly dulu untuk saham Nike. Ya. Jadi saham Nike ini
Ya. Kalau kita lihat polanya, ada potensi pola triangle. Triangle ini kan membuat lower high terus ya di sini semakin turun, tapi lower low-nya juga semakin naik. Ya, inilah ya koreksi tertahan di sini, naik tertahan sini nanti mau breakout yang mana? Breakout atas ya, atau nanti breakout bawah ya kembali lagi ke pasca COVID di sini. Ya, ini secara teknikal dulu ya, saya bahas secara teknikal ya. Untuk saat ini ya, time frame weekly kalau kita lihat candlenya ini konsolidasi masih ya, flat di bawah 1, 2, 3, 4, 5 hampir 5 minggu kan tertahan turun 99 naik tertahan di 105 sekarang 104 konsolidasi ya, tertahan konsolidasi flat atau sideways di sini, apakah dia akan lanjut turun? Bisa, ataukah dia akan naik lagi? Bisa, tinggal saya tandain aja dulu ya. Konsolidasinya supportnya di bawah di sini. Resistennya konsolidasinya ini yang buyer yang hijau ini ya. Inilah konsolidasi di sini. Oke. Tertahan di 61 ya. Nah, saya turunkan time frame daily untuk volumenya ya. Nah, convergent tidak ada sinyal potensi bearish bullish divergent nggak ada ya di sini. Untuk RSI netral berada di 50% ya, netral. Saya turunkan time frame daily. Nah, di daily kelihatan jelas. Kita lihat ya. Flat juga ya, Bapak Ibu flat. Jadi kalau tanya naik ini mau arah kemana Pak? Saya belum bisa membuat keputusan dia akan naik ya, akan naik atau akan ada koreksi sekali lagi ya. Jadi kita tunggu aja hari ini apakah dia mampu breakout 106 ini closing di atas 106 dan mampu berada di atas MA 200. Ini kan MA 200 ya. Berarti dia akan lanjut naik sudah ya ke sini. Atau sebaliknya nanti koreksi lagi ya mampu breakout support 99 ini ya. Saya lihat akan ada penerusan koreksi ya, supportnya berarti ini lower low. Nah, jadi sekarang konsolidasi. Kalau dilihat volumenya harusnya naik ya. Ini ya, naik ya. Nah, oke. RSI-nya mengarah ke atas ya. Nah, tapi sekali lagi indikator sebagai pendukung aja ya. Jadi Nike ini masih konsolidasi artinya dia masih buyer seller sama-sama mampu ya. Volumenya sama ya. Nah, tinggal ini mau nunggu breakout yang mana. Oke, untuk saham Nike. Nike buy, Bu. Kalau mau buy secara teori harus keluar dari fase konsolidasi ini. Berarti breakout atas. Breakout atas ini ya valid crossing di atas ya. Ya udah buy. Ya, tapi kalau di dalam area sideways ya ini secara teori teknikal ya enggak menunggu ya. Oke. Karena volume buyer dan seller imbang di sini. Saya khawatir ya kalau mendahuluin buy di sini tiba-tiba besok closing di bawah, nanti malam closing di bawah, besok minggu depan pecah support, ya akan lanjut koreksi ya. Oke, cukup. Nike, oke. Disney udah, saya cukup 110 Pak Putu. Silakan yang penting profit. Jadi ukuran profit ini kan masing-masing Bapak Ibu beda-beda ya takarannya ya. Ada yang bilang 8% sudah lumayan bagus Pak, daripada sekarang udah rame-rame yang namanya fixed rate ya, ORI ya, obligasi karena pemerintah sudah gencar-gencar mengeluarkan produk namanya ORI 7% 1 tahun, ada yang 6%, 7%, 8% ini baru 3 minggu Pak. Ya, silakan ya. 110 aja cukup boleh. Nike, saya punya Nike. Oke, saya punya Nike 114. Saya cek weekly-nya. 114 di sini ya, Bapak, ya Ibu ya. Saya hold dulu, Ibu ya.
hold dulu ya. 114 tidak terlalu banyak, tidak terlalu tinggi ya. All time high-nya 178, kemarin koreksinya 80 ya. Ini terjebak di triangle ya. Ya, di hold dulu ya. Jangan panik. Oke. Support kuatnya di 82 ini ya. Kalau saya eh, kasih gambaran besarnya, nah kita kan harus lihat gambaran besarnya juga ya. Kalau saham ya. Nah, ini. Oke, saya hapus dulu biar Bapak Ibu lebih jelas lihat gambaran besarnya. Nah, nih ya pasca COVID ya, tren naik ya. Saya udah coding ya, tren naik ya. Oke, inilah double top ya. Ketika mampu membuat lower ini turun. Ini yang dinamakan turun, bukan koreksi ya, karena menciptakan lower low udah. Ini downtrend ya, turun. Nah, ini udah uptrend karena membuat higher high ya. Ini sekarang ini sebenarnya koreksi Bapak Ibu ya. Ini koreksi. Pas 5 wave koreksinya ya. Kalau saya lihatnya bisa tertahan di sini untuk lanjut naik ya, atau double bottom untuk lanjut naik, atau double bottom yang lower low di sini masih wajar karena ini ya support kuat. Selama 81 ini tidak mampu ditembus ya, ditembus ini ya, tembus seperti ini ya, ya naik ya. Oke. Jadi 114 jangan panik ya. Tapi kalau modalnya cukup, terjadi potensi double bottom di sini averaging buy kalau saya ya untuk saham Nike. Ya. Target nggak usah ke all time high ya, kita ukur aja ya. Nah, oke, dari sini ke sini. Kemarin 50% aja ya. Logikanya ya 61 di sini masih oke, 140 atau ke critical level critical 78,6 ini 158. Jadi inilah area jual saham Nike nanti. Kalau saya tandain area kuning, nah inilah area sell-nya ya. Jadi santai aja Bu Erna ya, 114 ya. Tren masih naik ya. Perubahan tren sudah terjadi. Perubahan trennya kan dari sini Nike ya. Nah, ketika ini di breakout ya, terus mampu menciptakan higher high. Nih, ini sudah uptrend ya. Cuma di sini potensinya double top, sekarang turun, tapi nggak mampu membuat lower low yang ini nih. Ya, ini fase koreksi untuk lanjut naik. Ya. Jadi saran saya tahan dulu untuk saham Nike. Oke, clear ya. Saya cek lagi. Oke, tidak ada pertanyaan ya. Oke, Disney 108 lagi. Sabar dulu ya. Udah take profit. Yang sudah take profit ya udah take profit. Tinggal nanti cari momentum peluang lainnya. Ya. Kalau yang sudah mau TP, udah saya TP 111. Ada yang 110, ada yang 100. Udah ya. Disiplin dengan plan Bapak Ibu. Ya. Cukup kira-kira Bapak Ibu ada yang perlu dibahas lagi? Pertanyaan saya cek sudah ada semuanya ya. Meta ya, Meta masih konsolidasi ya. Nah, kemarin ketika gap up banyak ya, ini bukan turun ya Bapak Ibu ya, ini bukan turun ya, ini konsolidasi ya. Kenapa saya bilang konsolidasi? Nih ya, oke, ini mother candle ini ya, ini anak-anaknya konsolidasi ini ya. Kalaupun dia breakout ke sini, misalkan ya trennya seperti ini. Ini masih koreksi, ya, masih koreksi, bukan turun, ya. Ya. Nah, kita sudah buy banyak untuk saham eh, Meta Platform, ya. Nah, ini karena kemarin Pak coba lihat ininya,
Oke, ini ya, borong ya. Ya. Dan akun ini jangan jangan ditiru ya, disclaimer Bapak Ibu. Ya, Pak, kenapa itu sampai overtrade banyak, Pak? Ini sudah profitnya dijadikan modal. Ya, ya. Oke. Jadi depositnya 13.000, withdrawalnya 10.000. Sedangkan equity-nya 13.000. Ya, jadi mau profitnya dijadikan modal. Ya, jangan ditiru. Hanya orang-orang profesional. Ya, ini investor, sleeping investor ya. Dia beli saham Google tidak akan pernah jual saham Google. Jadi masing-masing karakter Bapak Ibu itu sesuaikan ya. Saya mau swing trader, sleeping investor atau memang trader ya. Oke, cukup Bapak Ibu karena durasi waktu saya cek dulu ada pertanyaan atau yang perlu dibahas lagi. Ini Pak Yogi Jordan emas ya, emas sama sekali. Pak Lukas Kris, mantap Meta Pak. Pak Eko, apakah dengan pemilu presiden di Amerika tahun ini bisa berdampak positif atau negatif? Oke, kemarin saya bikin kelas edukasi tentang presiden Amerika ya. Jadi September nanti ada pemilihan presiden di Amerika ya. Nah, saya sudah punya datanya. Setiap menjelang memasukin ya tahun pemilu di Amerika ya. Nah, ini nanti saya akan share ya karena durasi waktu ya. Saya punya historinya ya, histori ketika menjelang Pilpres ya. Nah, nanti mungkin saya atau Bapak Ibu bisa lihat ya. Saya share aja ya. Saya share aja ya. Karena pertanyaannya tentang US stock pasca ini apa ini pemilihan presiden ya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa buka First Aid ya, YouTube-nya First Aid ya. Oke. Nah, di live ya. Nah, oke. Sorry, bukan di live ya. Berarti masuk ke video ya. Nah, saya pernah bahas tentang ini. Coba ya. Nanti saya lupa judulnya ya. Di sana detail sekali membahas tentang saham tunggal Amerika pasca pemilu ya. Oke, pasca pemilu. Coba cek nanti saya info juga ya Bapak Ibu ya. Nah, kayaknya episode yang mana ya ini ya. Coba nanti untuk bahan minggu depan sedikit saya akan bahas tentang pemilu presiden Amerika ya. Jadi tahun ini pergerakan saham tunggal Amerika akan terjadi fluktuasi yang besar. Ya, naik banyak, terkoreksi besar juga, ya. Nanti naik banyak lagi, koreksi besar lagi, ya. Tapi itu bagus buat kita ya, cepat profit, nanti peluang juga cepat terjadi, ya. Nah, biasanya terjadi di bulan-bulan tertentu, ya, secara histori. Nanti saya tunjukkan, saya lupa ya, judulnya apa, ya. Nah, nanti saya cek lagi. Oke, cukup Bapak Ibu, ada yang pertanyaan lagi? Oke, sabar ya Pak Eko ya, tentang apakah pemilu presiden di Amerika ini berdampak positif atau negatif terhadap saham Amerika. Overall ya, itu positif. Cuma terjadi fluktuasi yang besar. Ya. Nah, kalau saya berbicara tanpa ada data, ya nanti nggak enak ya. Nah, ini buat bahan live trade minggu depan, saya harus siapkan juga data-data grafik pasca pemilu. Ya, oke. Nanti saya akan share ke Bapak Ibu. Cukup. Terima kasih waktunya Bapak Ibu karena tidak terasa sudah 1 jam. Nah,